ya, Misi mulai share screen. Semoga kelihatan sebentar. Sebentar ya, ini kok. Cek lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga oke ini. Cek, apakah suaranya masih terdengar, Nak? Terdengar, Miss. Oke, nanti kalau misalkan suaranya Miss ini kurang terdengar jelas, nanti ada yang menyampaikan ya Miss suaranya kurang jelas seperti itu. Oke, anak-anakku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Misi ulangi lagi ya. Hari ini kita akan belajar membaca data dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ada dua jenisnya. Yang satu, yang pertama, ini bentuknya adalah persen. Bagiannya itu dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen ini, kalau lingkaran bulat, satu lingkaran bulat ini atau penuh, itu adalah 100%. Jadi besarnya diagram lingkaran di sini, kalau dalam bentuk persen berarti 100%, karena penuh atau utuh. Yang kedua, dalam diagram lingkaran, sebuah lingkaran apabila penuh atau utuh dan itu pakainya derajat, berarti adalah besarnya 360 derajat. Kalau bentuknya persen kayak gini berarti 100% kalau utuh. Tapi kalau bentuknya derajat, kalau utuh atau penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Kemudian besarnya seperempat diagram lingkaran dalam persen. Seperempat, berarti kalau diagram lingkaran dalam persen itu kan kalau penuh atau utuh 100. Kalau 1/4 berarti 100 dibagi 4. Berapakah 100 dibagi 4? 100 dibagi 4 berapa? 25. Jadi kalau ditanya seperempat dari diagram lingkaran itu 25%. Nah, di sini anak-anakku yang perlu kalian ingat dan perhatikan ketika melihat sebuah diagram. Meskipun tidak ada angkanya, nanti ya, misalkan angka 25% ini hilang. Meskipun nggak ada angkanya, tapi kalau kalian melihat tanda ini, itu artinya adalah siku-siku. Ada yang masih ingat sudut siku-siku itu besarnya berapa? Sudut siku-siku itu adalah besarnya nanti bisa 90 derajat ya. Atau kalau ya kalau ada tanda siku-siku bentuknya persen itu berarti 1/4-nya atau 25%. Bentuknya bisa seperti ini di atas ini yang bentuknya gini kotak, atau yang di bawah yang di jagung ini kan juga sama 25, tapi bentuk siku-sikunya gini. Jadi dua simbol ini boleh. Mas Zaka ngapain? Jadi simbol siku-siku itu bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Yang di jagung sama yang di sagu boleh. Boleh atas, boleh bawah. Itu tandanya. Kalau siku-siku. Gitu ya. Kalau dalam diagram derajat, seperempat itu berarti 90 derajat. Di sini meskipun tidak ada 90 derajat ya, maksudnya nanti kalau nanti ada sebuah diagram lingkaran, kemudian bentuknya seperti ini, ada simbol seperti ini, diagram lingkaran dalam bentuk derajat ada simbol ini, berarti besarnya berapa ini?
Kalau derajat. Kalau persen adalah seperempatnya. Seperempat dari 100 adalah 25. Kalau bentuknya seperti ini, tapi bentuknya derajat, ada tanda ini, tapi bentuknya derajat, itu ya berarti 1/4 dari 360. 1/4 dari 360 adalah 90. Kemudian berikutnya, besarnya setengah lingkaran persen, yang bentuknya persen ini ya, yang gambarnya hijau, yang warnanya hijau. Ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran kalau dalam persen 50. Kenapa? Karena kalau lingkaran utuh pakai persen itu 100. Berarti kalau setengahnya kan setengah dari 100 berapa? 50. Nah, pinter. Sekarang kalau dalam bentuk derajat, kalau satu lingkaran bentuknya derajat 360 derajat. Kalau lingkarannya penuh atau utuh. Kalau lingkarannya setengah berarti berapa derajatnya? 180 derajat. Nah, pinter. Jadi kalau setengah diagram lingkaran yang berbentuk lingkaran ya, kalau setengahnya itu adalah 180. Berikutnya 1/5 dari diagram lingkaran. 1/5 dari diagram lingkaran. Berarti kalau diagramnya lingkaran ini yang berbentuk persen ini 100. Kalau 1/5 kan berarti 100 dibagi 5. Berapa 100 dibagi 5? 20%. Sedangkan yang di bawah 20%. ya, sedangkan yang di bawah ya apabila sedangkan yang di bawah 1/6, 1/3 dulu ya. 1/3 diagram lingkaran dalam derajat. Berarti 1/3 dari lingkaran penuh. Lingkaran penuhnya 360. 1/3 berarti 360 dibagi 3. Berapa? 120. Kalau di sini contohnya adalah yang bagian jagung ini. Ini adalah 1/3 dari diagram lingkaran penuh. Dan besarnya 120. Yang terakhir, 1/6 dari diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Berarti kalau satu lingkaran penuh bentuknya derajat 360, kalau 1/6 berarti 360 dibagi 6, yaitu 60 derajat. Tetapi anak-anakku semua dalam diagram lingkaran yang paling sering digunakan itu biasanya yang kalau disuruh menghitung ya, biasanya pakai yang 25%, 50% seperti itu biasanya. Tapi bisa bervariasi juga. Selanjutnya adalah rumus dasar. Rumus dasarnya. Jadi kalau ada sebuah diagram lingkaran yang bentuknya persen, itu biasanya nanti menggunakan rumus dasarnya adalah ini. Ditanyakan apa, kemudian di sini ya, persen yang ditanya. Misalkan di sini ditanyakan jagung, berarti di sini persennya jagung. Ada yang tahu di sini persennya jagung berapa angkanya? 25%. 25. Kemudian di sini kan belum ada yang diketahui ya. Misalkan mesti tambahkan satu lingkaran penuh ini diketahui jumlahnya ya, jumlah padi, sagu plus jagung itu adalah 10 misalkan. Padi, sagu dan jagung kalau ditotal itu jumlahnya 10. Berarti nanti persen yang diketahui tadi kan jumlah semuanya. Kalau jumlah semuanya berarti 100%. Kalau semuanya berarti 100% ya. Terus dikalikan nilai yang diketahui tadi adalah 10 karena milik semuanya. Gitu ya. Nanti akan lebih jelas kalau melihat ke contoh soalnya langsung. Kalau melihat contohnya langsung insya Allah nanti jadi lebih gampang. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah itu. Nah, ini pasangannya. Jadi kalau yang ditanyakan apa, yang ditanya itu persennya taruh di atas, kemudian per yang diketahui apa. Jadi pasangannya ditanya persen yang ditanya taruh di atas, kemudian nilai yang diketahui apa, kemudian di sini persen yang diketahui. Kalau yang diketahui di sini sagu, berarti nanti di sini ditulisi persennya milik sagu, gitu ya.
Jadi bentuknya seperti ini. Ditanya, taruh di soal, kemudian di sini, di atas. Kemudian kalau yang di belakang yang diketahui apa, persennya yang diketahui tadi. Sekarang kalau bentuknya derajat bagaimana? Sama. Rumusnya sama. Yang ditanyakan apa? Kita tulis dulu derajat yang ditanya. Misalkan yang ditanyakan kedelai. Berarti kita tulis dulu di sini ya. Kalau yang ditanyakan kedelai, berarti di sini adalah derajatnya kedelai 80 derajat. Kemudian nilai yang diketahui, misalkan yang diketahui padi, nilainya padi, berarti nanti di sini derajat yang diketahui adalah derajatnya padi, seperti itu. Untuk lebih memudahkan supaya tidak bingung ya, karena kan tidak ada angkanya, kita langsung ke latihan soalnya. Oke. Diagram lingkaran yang dalam bentuk persen. Yang pertama ini yang dalam bentuk persen ya. Fokus kita yang dalam bentuk persen. Diberikan sebuah diagram lingkaran di mana bagiannya atau angkanya adalah bentuknya persen. Yaitu judulnya minuman yang disukai siswa. Disukai ya, maksudnya disukai maksudnya. Perhatikan diagram lingkaran di atas. Jumlah siswa SDI kelas adalah 100 anak. Jadi jumlah siswanya, ini dicontohkan Miss Siwi, angkanya biar gampang dan kita mudah belajar, angkanya dibikin angka yang pas. Jadi jumlah siswanya 100, itu berarti jumlah siswa satu sekolah ya. Jumlah siswa satu sekolah itu 100. Berapakah siswa yang suka air putih dan teh? Maksudnya ini kita menghitung dua ya. Yang suka air putih itu berapa anak, yang suka minum teh berapa anak. Seperti itu. Penyelesaiannya diketahui. Dari yang diketahui ini, jumlah siswa SDI kelas adalah 100. Berarti jumlah siswa atau total siswa adalah 200. Kemudian ditanya. Yang ditanyakan ada dua ya. Jumlah siswa yang suka air putih dan juga jumlah siswa yang suka minum teh. Kemudian dijawab. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dan yang harus kita perhatikan adalah dengan melihat diagramnya dulu anak-anak semua. Jadi kalau sudah sampai tahap ditanya, kemudian kita mau menjawab, itu kita fokus dulu pada diagramnya. Kita lihat. Kita perhatikan baik-baik, apakah di sini dari diagram lingkaran ini ada bagian di mana kita belum tahu berapa persen yang ada, atau belum ada tulisan berapa persennya. Ada apa enggak? Ada air putih. Ada air putih. Air putih. Berarti karena kita belum tahu air putih itu berapa persen, harus kita hitung dulu. Jadi sebelum menjawab soal, kita perhatikan dulu baik-baik apakah semua sudah ada angkanya. Kalau belum ada angkanya, harus kita hitung dulu. Berarti kita harus ngitung persen dari air putih. Apakah tadi masih ingat satu lingkaran penuh, kalau bentuknya persen berapa ya tadi besarnya? 100%. Berarti kita hitung dulu persennya air putih ya. Wah, lari nak. Persennya air putih berarti dari 100% total semua kan 100%. Dikurangi 20 yang minum kopi, dikurangi 40 yang minum susu, dikurangi 15 yang minum teh. Sisanya adalah 25%. Nah, 25% itu adalah yang minum air putih. Itu ya. Ini kurang ya, nanti ditambahi. Yang ini adalah yang minum air putih. Kemudian di sini Miss Siwi tampilkan rumus dasar tadi. Bahwa apa yang ditanya berarti di sini persen ditanya. Sekarang fokus kita pada soal. Karena kita sudah tahu semua bagiannya berapa persen. Berapa siswa yang suka minum air putih dan minum air teh? Berarti fokus kita satu dulu, yang suka minum air putih. Berarti yang ditanya air putih, berarti kita tulis dulu air putih. Air putih sama dengan, di sini persen air putih. Mari kita lihat diagramnya. Air putih tadi kita hitung, air putih berapa persen? 20%.
25%. 25. Kemudian yang diketahui adalah nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah total siswa. Kalau total siswa berarti berapa persen, Nak? Total. Kalau total gimana tadi diagram lingkaran total penuh? Berapa persen? 100%. 100%. 100%. Persen yang ditanya miliknya air putih yaitu 25. Kemudian ya 25 per total siswa itu berarti 100% dikali total siswa yang angka 200. Kemudian di sini kalau persen dibagi persen berarti menjadi habis ya, atau 1%. Dibagi persen 1. Kemudian ada yang bisa dicoret apa enggak kalau dilihat angkanya? Bisa dicoret enggak? Kalau ada angka 25 per 100 dikali 200, ada angka yang bisa dicoret apa enggak? Bisa. Bisa ya. 100 sama 200. Ini kalian bisa menggunakan dua cara ya. Misalkan dicoret 25 sama 100-nya bisa. 25 nanti hasilnya 1, 100-nya hasilnya 4. Kalau Miss Wiwi lebih suka nyoretnya yang 100 sama 200. Yang 100 sama 200 ini dicoret. 200 dibagi 100 hasilnya 2, 100 dibagi 100 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya menjadi 25% dibagi persen habis ya. 1 ya, berarti ini 25 dikali 2. 25 dikali 2 berapa anak-anakku semua? 50. Berapa? 50. 50 liter. Oke, sebelum kita pindah ke berikutnya yang membahas tentang siswa yang suka air putih ada berapa? Apakah ada sampai di sini penjelasan Miss Wiwi yang membingungkan atau mungkin belum paham? Jadi di sini anakku semua sebelum Miss Wiwi lanjutkan ya. Jadi sebelum Miss Wiwi lanjutkan di sini ya, yang penting adalah ininya. Yang ditanyakan apa, berarti nanti yang di sebelah atas ini adalah persennya yang ditanya tadi. Misalkan yang ditanya susu, berarti di sini persen dari susu. Kemudian di sini misalkan yang diketahui kopi, berarti nanti di bawah ini berarti persennya kopi. Miss, aku mau tanya kok bisa. Gimana Mbak Giza? Kok bisa tadi total siswanya 200 itu gimana, Miss? Yang mana? Total siswa. Di sini kan ada keterangannya. Jumlah siswa SDI kelas adalah 100 anak. Jumlah siswa SD satu sekolah itu adalah 100 anak. Padahal tadi di awal kita sudah belajar, kalau satu lingkaran penuh dalam bentuk persen, berapa persen tadi? 100%. Nah, jadi 200 ini adalah nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui dari soal ini yang diketahui apa? Jumlah siswa kan? Berarti ditulis total siswa atau jumlah siswa satu sekolah yaitu 200. Kemudian kalau di sini jumlah total siswa bentuk angka, di sini jumlah total siswa yang bentuknya persen. Total siswa dalam bentuk persen kan 100. Jumlah lingkarannya ini loh, Dok. Diagram lingkarannya ini loh. Ini kalau total berapa toh? Satu total lingkaran penuh ini kan 100. Berarti di sini 100 gitu. Contohnya lain, misalkan di sini yang diketahui bukan total siswa. Misalkan di sini yang diketahui itu kopi loh. Yang suka minum kopi misalkan angka terserah ya, ini namanya contoh. Misalkan yang suka kopi 10 anak misalkan. Kalau di sini itu nilainya orang yang suka kopi, berarti di sini nanti persen dari yang kopi. Persen yang kopi kalau di diagram adalah 20%. Jadi mengikuti apa yang diketahui. Pripun Mbak Giza, paham? Oke, paham, Miss.
Oke, selanjutnya yang harus kita ingat lagi ya, yang diketahui tadi adalah total siswanya. Berikutnya rumusnya mesti tunjukkan lagi rumus dasarnya. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama ditanyakan air putih, yang kedua yang suka teh. Oke, dari sini Mbak Giza supaya semakin paham. Yang suka teh, yang ditanyakan suka teh, berarti yang di atas nanti adalah persennya teh. Persennya teh berapa Mbak Giza? 20%. 20%. Sampai sini 15. paham? Benar nggak 20%? 15%. 15%. Kemudian Mbak Giza, tadi yang diketahui apa tadi yang di depan? Yang ditulis diketahui tadi? Jumlah Jumlah siswa. Jumlah siswa. Jumlah siswanya berapa tadi? Jumlah siswa. Jumlah siswanya 100. 200. Kemudian di sini adalah kalau di sini punya total siswa, berarti di bawah adalah persen dari total siswa. Total siswa satu sekolah ya berarti kan 100%, namanya total kan gitu. Persennya mengikuti dari yang diketahui. Karena tadi yang diketahui total siswa, maka di sini juga total siswa. Angkanya kita masukkan persen 15. Kalau total 100%, jumlah total siswanya adalah 200. Kemudian di sini kita coret lagi ya, 15/100 dikali 200. Persennya sama atas sama bawah kita coret, kemudian 100 sama 200-nya juga kita coret. 100 dibagi 100 dapat 1, kemudian 200 kita bagi 100 hasilnya 2. Sehingga tertulis atau hasilnya tinggal 15 kali 2. Berapakah 15 dikali 2? 30. 30. Kemudian karena tadi yang ditanyakan ada 2, yaitu yang suka minum air teh sama minum air putih, maka di akhir harus kita simpulkan. Jadi banyaknya siswa yang suka minum air putih ada. Tadi hasil hitungnya 50 ya. Dan yang suka minum teh ada 30 siswa. Di situ anak-anakku semua, Misi ulangi sedikit lagi ya. Titik poinnya adalah anak-anakku semua, kalian harus betul-betul teliti. Yang ditanyakan apa, berarti yang di sini persen yang ditanyakan. Yang diketahui nilainya apa, berarti di sini adalah persen yang diketahui. Kalau di sini yang diketahui nilai air putih, berarti nanti di sini persennya air putih. Kalau yang ditanyakan susu, berarti di sini persennya susu. Jadi yang ditanyakan itu taruh di atas, yang diketahui taruh yang di bawah persennya, seperti itu. Jadi pasangannya gini, ke atas, yang samping kanan ke bawah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Solihah, sebelum kita lanjut ke soal yang berbentuk derajat? Ada yang mau tanya? Enggak, Miss. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal pertama, ketika yang ditanyakan dalam bentuk persen. Sekarang yang kedua, diagram lingkaran tapi yang ditanyakan dalam bentuk derajat. Oke. Di bawah ini adalah diagram lingkaran pekerjaan warga Dukuh Barokah. Jadi sebuah dukuh yang bernama Barokah setelah dihitung itu seperti ini. Diagramnya. Yang petani ini adalah 60% ya. Semoga kalian bisa melihat. Yang petani ini 60 derajat, maaf. Petani 60 derajat, polisi 20 derajat, PNS 30 derajat. Oke, sebelum isi lanjutkan.
Pengangguran. Pengangguran ini berarti berapa derajat, Nak? Ada yang bisa? Coba. Pengangguran itu berarti berapa derajat? 90 derajat. Pinter banget Mas Zufar. Berarti Mas Zufar masih ingat ya di awal tadi, kalau ada tanda seperti ini atau dibalik tandanya jadi menghadap ke sini, itu artinya 1/4 atau siku-sikunya 1/4. Kalau bentuknya derajat 1/4-nya berarti berapa? 90. Betul. Kalau bentuknya persen berarti 1/4 kali 100. Kalau bentuknya derajat 1/4 kali 360. Itu yang utama. Jadi kalau bentuknya persen, ingat ya, kalau bentuknya persen total penuh, satu lingkaran penuh itu cuma 100%. Tapi kalau bentuknya derajat, satu lingkaran penuh atau satu lingkaran utuh itu totalnya adalah 360 derajat. Ini yang perlu hati-hati ya. Kadang ada anak yang kurang teliti, ketika yang diketahui itu bentuknya persen, dia ngitungnya itu 360%. Sehingga nanti hasil hitungnya salah semua. Karena apa? Satu lingkaran penuh itu 100%. Tapi kalau bentuknya derajat, satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Soalnya ya, perhatikan diagram lingkaran di atas. Warga yang menjadi polisi adalah 10 orang. Berapakah banyaknya warga yang menjadi buruh dan berapa total warga Dukuh Barokah? Jadi yang ditanyakan ada dua. Yang pertama, kita harus ngitung dulu dari warga itu yang menjadi buruh berapa orang. Kemudian pertanyaan kedua, berapa total warga Dukuh Barokah? Karena di sini belum diketahui total warga Barokah berapa. Yang diketahui yang menjadi polisi adalah 10 orang. Berarti kita lanjut ke penyelesaian. Yang diketahui, ditulis dulu diketahui. Dari soal ini, Nak, dari soal yang ada di sini, yang diketahui apa ini? Yang diketahui apa, Nak? Polisi. Polisi berapa? Warga yang menjadi 10 orang. 10 orang. Berarti yang diketahui jumlah polisi 10 orang. Yang ditanyakan, berarti yang ditanyakan ada dua ya, yaitu berapakah warga yang menjadi buruh dan berapakah total warga Dukuh Barokah. Kemudian ditanya sudah selesai, kemudian dijawab. Oke anak-anakku semua, seperti yang pertama tadi, Misi sudah mengingatkan, sebelum kita mulai kita harus melihat diagramnya dulu. Apakah ada bagian yang belum diketahui jumlahnya? Dari diagram yang ada di soal ini, apakah ada yang belum ada angkanya, Nak? Ada. Apa? Pengangguran. Buruh ya. Untuk pengangguran itu tidak perlu kita hitung karena itu sudah menjadi rumus dasar tadi bahwa ketika ada tanda itu adalah siku-siku dan itu besarnya adalah 1/4 dari diagramnya. Kalau bentuknya derajat berarti 90 derajat seperti itu. Berarti kita ngitung dulu derajatnya buruh. Derajatnya buruh kita tulis dulu derajatnya buruh. Berarti dari total satu lingkaran penuh, tadi masih ingat gak ya? Satu lingkaran penuh kalau bentuknya derajat berapa jumlahnya besarnya? 360. Berarti kita tulis dulu 360 derajat dikurangi yang pertama petani, dikurangi petani 60 derajat. Dikurangi lagi polisi yaitu 20 derajat. Dikurangi lagi PNS yaitu 30 derajat. Kemudian dikurangi lagi 90 derajat. Hasilnya adalah, dihitung aja ya, coba anakku semua. Disiapkan alat tulisnya, coba dihitung ini. Kalau 360 derajat, dikurangi 60, dikurangi 20, dikurangi 30, dikurangi 90, hasilnya berapa? Yuk dihitung dulu anak-anakku semua di rumah.
Yang sudah ada yang ketemu? 170. Berapakah hasilnya? 170. Berapa? Nggak tahu. Yuk, yang sudah ketemu dijawab dengan 250. berapa? 240. 240. Mbak Siva 250. berapa jawabannya Mbak Siva? Oh, 160. 160. Oh, 250. 160. Zufar berapa? Mas Zufar berapa, Le? 160, Miss. 160. 160. Oke, kita lihat coba. 160. Jadi harus teliti ya. Caranya satu-satu ya caranya, Nak. 360 dikurangi 60 dulu, berarti kan 300. 300 kemudian dikurangi 20 berarti 280. Terus dikurangi ini 250. 250 dikurangi 90, 160. Jadi derajatnya buruh adalah 160 derajat. Kalau sudah sampai di sini, di semua derajatnya sudah kita ketahui, berarti kita tulis dulu rumus dasarnya. Maksudnya hanya untuk pengingat ya ini. Nanti kalian ketika mengerjakan tidak perlu ditulis, nggak apa-apa rumus dasar ini. Sekarang langsung ke pertanyaan dulu, menjawab pertanyaan. Berapakah warga yang menjadi buruh? Berarti di sini ditulis dulu buruh. Nah, yang menjadi buruh berapa? Berarti derajat buruh dibagi derajat yang diketahui, jumlah derajat ya maksudnya ya. Derajat polisi yang diketahui kan polisi, berarti jumlah derajatnya polisi atau besarnya derajat polisi dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah jumlah polisinya. Baru kemudian kita masukkan angkanya. Derajatnya buruh, besarnya derajat buruh berapa? Yuk, dilihat. 160 derajat. 160 derajat. Besarnya derajat polisi berapa? 20 derajat. 20 derajat. dikali jumlah polisi. Berapakah jumlah polisinya? 10 orang. 10 orang. Kita masukkan 160 derajat dibagi Barokah itu apa? dikali jumlah polisi. Nah, nanti anakku semua kalau kalian tidak perlu menulis ini, kalau pas mengerjakan boleh pakai yang ini dulu supaya tahu, baru kemudian ke angkanya. Dari sini sebenarnya 180 derajat bagi 20 derajat juga boleh, yang 10 dicorek sama yang 20 juga boleh. Kalian nanti boleh nyorek pakai yang mana, selama itu bisa dicoret nggak apa-apa. Kalau di sini Miss Wiwit nyoreknya yang atas dan bawah. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Apakah ada yang tahu 160 dibagi 20 hasilnya berapa? Berarti 360 derajat dikurangi kayak gini. 160 nyari yang apa? dibagi 20 ada yang tahu jawabannya? 90. Terus serangan penghitungannya Weekend 8. Oke, kita cek. 160 dibagi. Kalau ada gini mesti dia. Berarti nanti hasilnya tinggal 8 dikali 10. 8 dikali 10 berapakah anak-anakku semua? Ini besok biar dibuka-buka. 8. Hari nunggu uang. Ini kok ada yang ngobrol ya? Eksekusi semua ya barangnya ya. Mas Panduan Fatih. macam-macam pindah paduan. Mas Fatih. Berarti paduan itu dijadikan dulu Oh, aku rumahnya. tahu. Sulit no. Berarti uangnya gua habis bikin sana. Mungkin wis kene sih wae. Halo Mas Lah Fatih. terus barangmu ora kan dari tanaman tok. Mikrofonnya bisa dibongkar-bongkar ini. dimatikan dulu Mas Fatir. Miss Wiwi bisa matiin kok, Miss. Oke, anak-anakku semua sebelum Miss Wi lanjutkan lagi.
Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum misi berlanjut? Enggak, Miss. Latifah sudah paham, Dok, cara mendapatkan angka-angkanya? Mau tanya. Udah, Miss. Mas, siapa yang mau tanya, Mas Habib? Ya. Ya. Oke, Mas Habib, silakan suaranya ditambah volumenya. Ya, sudah tinggi. Gimana, Berarti mau petani, derajat petani ditambah polisi, ditambah PNS itu dengan derajatnya buruh itu sama. derajatnya? Petani ditambah polisi, ditambah PNS itu sama nggak sama derajatnya buruh? Soalnya kan dari lingkaran ini kan kayak berdamping gitu. Aku tahu maksudnya. Enggak, nah, beda. Cuma melihat bentuknya saja, tapi kalau diukur dengan derajat beda. Oh, oke. Sekali lagi, yang punya patokan angka itu hanya yang bentuknya setengah atau yang bentuknya kayak gini ya, siku-siku ya. Jadi kalau sekilas gitu kelihatannya besarnya sama, tapi besarnya beda. Kayak PNS sama polisi ini kan selisihnya cuma kecil ya, kelihatannya ukurannya sama, tapi beda angkanya. Jadi jangan melihat ke bentuknya, hanya bentuknya sama bentuk gini, itu belum tentu angkanya sama. Yang penting kita hitung. Seperti itu, Mas Habib, nggih? Mas Habib Soli, paham napa mboten? Iya. Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita mencari jawaban yang berapakah total warga Dukuh Barokah? Kan baru yang diketahui baru yang menjadi polisi 10 orang, kemudian yang menjadi buruh 80 orang. Nah, tugas kita mencari total dari warga Dukuh Barokah. Diagramnya misi tunjukkan lagi, kemudian rumus dasarnya misi tunjukkan juga, coba dipindah ke sini biar kelihatan. Oke gitu ya, yang ini misi pindah ke sini biar kelihatan. Jadi ya yang ditanya rumus dasarnya misi tunjukkan lagi. Tadi pertanyaan yang kedua adalah berapakah jumlah total dari warga Dukuh Barokah? Berarti yang ditanyakan adalah total warga. Total warga berarti dari derajat totalnya dibagi derajat polisi, karena yang diketahui tadi adalah nilainya polisi ya. Maka yang kita tulis adalah yang sudah diketahui. Disoalkan tadi cuma satu yang diketahui, yaitu jumlahnya polisi. Berarti ya di sini yang diketahui derajatnya dari polisi, gitu ya. Kemudian kita masuk ke angka. Kalau yang ditanyakan total warga, berarti besarnya derajat itu adalah total dari satu lingkaran penuh, itu berapa besarnya derajatnya, Nak? 360 derajat. 360 derajat. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Tadi di depan kita sudah menghitung juga yang besarnya derajat polisi adalah 20 dan jumlahnya polisi adalah 10. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Derajat total berarti 360 per derajatnya polisi, besarnya adalah 20 derajat dikali jumlah polisi 10. Dari sini anak-anakku semua bisa dikerjakan dengan sistem coret. Boleh 360-nya dicoret dengan 20, boleh yang 10-nya dicoret dengan 20. Bebas, selama itu bisa dicoret, boleh pakai yang depan atau yang belakang. Kalau di sini misi mencontohkan yang dicoret adalah yang 360 sama 20. Masing-masing dibagi dengan 20. 20 dibagi 20, ada yang tahu hasilnya berapa? 20 dibagi 20? 1, pinter. Berikutnya yang atas 360 dibagi 20, berapakah hasilnya?
18. 18. Oke, betul. Berarti akan tersisa 18 per 1 dikali 10. 18 per 1 itu bisa kita tulis langsung 18 gitu ya. Kalau penyebutnya 1 bisa langsung kita tulis bilangannya. Misalkan 100 per 1 ya langsung kita tulis 100 gitu ya. Misalkan 17 per 1 ya 17. Kalau ini 18 per 1 berarti ya 18. Kemudian dikalikan 10. Berapakah 18 dikalikan 10? 180. Berarti total warga Dukuh Barokah adalah 180. Kemudian jangan lupa kesimpulannya. Pertanyaannya 2. Tadi kan yang kita hitung 2 ya, Nak. Berarti nanti di kesimpulan juga harus menjawab 2. Yang pertama tadi menghitung yang menjadi apa tadi ya, buruh ya. Yang berikutnya total ya berarti kita jawab dua-duanya. Jadi warga Dukuh Barokah yang menjadi buruh ada 80 orang dan total warga dari buruh Barokah dari Dukuh Barokah adalah 180 orang. Jadi kalau pertanyaannya 1, jawabnya 1. Kalau pertanyaannya ada 2, berarti jawabnya 2. Tadi kan pertanyaannya ada 2. Nah, ini jawabannya juga ada 2. Yang buruh 80, yang total warga 180. Oke, anak-anakku semua, untuk materi hari ini 2 tadi ya, cara menghitung atau cara membaca diagram lingkaran yang satu berbentuk persen, yang satu dalam bentuk derajat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke latihan soal atau tugas hari ini. Hari ini, Misi memberikan 2 tugas untuk solih-solihah di rumah. Nanti silahkan dikerjakan dengan cara yang runtut, ditulis di buku BDR-nya. Kemudian kalau sudah selesai, difoto, ya, difoto dan kemudian dikirimkan ke classroom. Ditulis caranya secara runtut dan lengkap, langkah-langkahnya itu loh ya. Jadi yang pertama, soal pertama bentuknya persen. Yuk bersama-sama ya, kita telaah dulu soalnya, nanti kalian tinggal melanjutkan di rumah. Soal yang pertama itu bentuknya derajat, masih ingat atau enggak? Satu lingkaran penuh kalau bentuknya bentuknya persen, maaf. Satu lingkaran penuh kalau bentuknya persen itu berapa totalnya? 100%. Berarti nanti kita harus menghitung di sini harus 100%. Coba dari soal ini, apakah ada bagian yang belum ada angkanya? Ada. Padi. Berarti nanti anak-anakku semua harus menghitung dulu bagian dari padi ini berapa persen. Seperti itu ya. Kemudian dari soalnya, dari keterangannya ini, diagram di samping adalah diagram hasil panen desa makmur. Hasil panen kedelai sebanyak 75 kuintal. Oke, berarti yang diketahui apa, Nak, dari soal nomor 1? Hasilnya kedelai. Hasilnya kedelai berapa? 75 kuintal. Kalau sudah tahu hasil kedelai itu 75%, berarti nanti kalau ditanyakan bagiannya kedelai itu berapa persen? Hasilnya 75 kuintal. Kalau bagian dari kedelai berapa besarnya? 25%. 25%. Berapa kuintal hasil panen padi dan panen kacang desa makmur? Berarti pertanyaannya ada berapa ini nomor 1? 2. Yang pertama ngitung hasil panen padi,
Yang kedua, ngitung hasil panen kacang. Itu ya, langkah-langkahnya sudah Miss Wiwi ajari, yang diketahui juga sudah Miss Wiwi ajari, semoga nanti dimudahkan Allah. Sekarang kita telaah soal kedua. Dari gambar soal kedua, berarti derajat bentuknya. Masih ingat apa enggak? Satu lingkaran penuh itu berapa besarnya? Kalau dalam bentuk derajat? 360 derajat. 360 derajat. Oke, sekarang sampai situ sudah benar. Sekarang lihat lagi bentuk diagramnya. Apakah ada bagian yang belum diketahui nilainya? Biru. Ada Yang biru. apa? Warna biru. Warna biru. Apakah ada yang lain yang belum diketahui nilainya? Warna lain? Ada. Tidak ada. Pinter ya, berarti tidak terkecoh dengan yang warna hijau. Oke, di sini sekalian aja review. Yang warna hijau meskipun tidak ada angkanya, tapi ada simbolnya. Simbol itu menandakan berapa besarnya? Ada yang 90 derajat. 90 derajat. Alhamdulillah, Masya Allah, senang misi kayak gini. Jadi meskipun tidak ada angkanya, selama ada simbolnya, itu sudah mewakili. Gitu ya. Jadi untuk nomor 2, yang belum ada angkanya adalah biru. Kemudian coba misi baca ya. Diagram di samping adalah diagram persediaan warna kertas cover di toko. Total persediaan kertas cover yang masih ada 1080 lembar. Ingat ya, ini jelas total persediaan kertas. Kalau total persediaan kertas cover berarti itu berapa derajatnya? Total persediaan kertas cover. Kan di sini diagram kertas cover, warna kertas cover yang diagramnya ini ya. Nih, diagram dari persediaan warna kertas cover. Nah, kalau yang diketahui total berarti berapa derajat total? 360 derajat. Nah, pinter. Jadi kalau total persediaan kertas cover berarti ya 360 derajat itu jumlahnya 1080 lembar. Kemudian pertanyaannya, berapa lembar persediaan kertas cover warna biru dan merah? Berarti pertanyaannya berapa ini, Nak? 2. Berapa banyaknya kertas yang warna biru, kertas cover yang warna merah? Jadi ada 2. Berarti langkah pertama kita harus menghitung berapa derajat kertas cover warna biru. Caranya seperti tadi, total dari satu lingkaran penuh dikurangi sini, dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini jadi miliknya biru. Gitu. Paham apa mboten? Paham. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kemudian ada 2 soal. Nanti caranya, insya Allah misi share dalam bentuk video, nggih. Jadi nanti videonya dibuka pas bagian akhir, terus bisa di screenshot bagian tugas ini kan tadi lumayan lama nih misi bukanya. Jadi di screenshot, kemudian nanti ditulis di buku tulis. Kemudian kalau sudah dikerjakan caranya secara runtut, baru difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Jadi nanti untuk hari ini videonya misi share di Google Classroom. Paham apa mboten? Paham. Jadi nanti ini kan dalam bentuk Google Classroom, misi kirim dalam Classroom, kemudian nanti kalian ngumpulkannya di Classroom juga, gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Mana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian paham semuanya. Keluar dulu ya.
Oke, anak-anakku semua, untuk materi hari ini